Roni Gunawan, yang pakai nama Michael Liu mana semua? Itu apa itu namanya apa? Abu sama bom kan? Terlihat sedang melakukan transaksi di mesin ATM di wilayah Jakarta Barat. Di lokasi lain, polisi kembali mencurigai pria yang tengah bertransaksi di mesin ATM ini. Pria ini terlihat mengambil uang di sejumlah lokasi di bilangan Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Untuk mengaburkan identitas, pria ini selalu mengenakan rambut dan tahi lalat palsu. Di dalam kamera internal dari mesin ATM, pria ini menguras uang nasabah hingga puluhan juta rupiah setiap kali penarikan. Diduga kuat, kedua pria ini melakukan transaksi dengan menggunakan kartu ATM palsu. Tidak hanya melalui ATM, para pelaku juga menguras uang nasabah dengan cara membeli valuta asing atau falas di sebuah money changer. Dalam rekaman CCTV ini, nampak pria yang sebelumnya mengenakan rambut dan tahi lalat palsu hendak bertransaksi di sebuah money changer dengan menggunakan ATM yang sudah dipalsukan. Kali ini, sang pria mengenakan topi. Pengungkapan tuh awalnya dari banyak laporan ya. Laporan ke Polda Metro Jaya ini banyak sekali di mana beberapa warga masyarakat tercatat telah kehilangan uang dalam rekeningnya tanpa pernah menggunakan. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang berulang. Sebenarnya pernah terjadi puncak masalah ini 2010 dan sekarang mulai terjadi lagi. Dan anggota kami melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan itu, penelusuran informasi, data perbankan yang diberikan oleh pelapor, serta data yang diberikan oleh pihak bank, serta melakukan analisa terhadap konstruksi masalah, mereka mendapatkan gambaran titik terang beberapa pelaku. Siapa sebenarnya kedua pria ini? Dan bagaimana mereka memalsukan kartu ATM milik nasabah? Berdasarkan analisa dan penyelidikan, aparat kepolisian daerah Metro Jaya akhirnya berhasil mengidentifikasi pria yang melakukan transaksi di dalam mesin ATM dan money changer beberapa waktu lalu. Mereka adalah Anton dan William. Keduanya pun diburu polisi. Oke, nih, surat perintah penangkapan kamu ya. Dalam video rekaman ini, nampak seorang pria yang sempat terekam kamera CCTV beberapa waktu lalu diringkus tim Resmo Polda Metro Jaya. Jelas ya? Pak. Paham kamu ya? Oke. Nah sekarang kamu tunjukin KTP kamu yang palsu selain Roni Gunawan, yang pakai nama Michael Liu mana semua? Mana semua? Mana semua? Udah, coba. Saya nggak pernah pakai Michael Liu, Pak. Sumpah. Ya udah, Roni Gunawan siapa lagi? Kartu kreditnya mana? Kamu tuh, soalnya udah setan. Saya nggak. Ya kartu kreditnya. Pria ini adalah William. Ia adalah pelaku pengganda ATM yang sudah menguras harta nasabah hingga ratusan juta rupiah. Hah? Erik? Ini yang terakhir ya. Kamu main sama Erik atau sama siapa? Ini ada. Sama si Lim Ricci, Pak. Lim Ricci. Lim Ricci Wijaya. Tahu kan kamu apartemennya? Terserah, mau kamu yang tunjuk, apa dia yang tunjuk? Hah? Kalau apartemen saya nggak tahu, Ya Pak. kan rumahnya dia tahu kan? Gini, Pak, kalau Kamu yang mau selamat, ya? Atau saya kasih kesempatan ke teman kamu si Andre. Saya tahu di sini dari Andre. Terserah, kamu saya kasih kesempatan. Hah? Andre Reza tahu temanmu. Bukan ya. Kamu sakit. dia juga Hah? duduk di sini. Kamu mau siapa? Adik kamu, Harika. Hah? Siapa lagi? Iya. Elizabeth. Ya, Mama. lihatin ya, yang Hah? saya buka-buka yang Randy. kamu lihatin. Bapak kamu Lukas. Ya. Hah? Sekarang saya cuma kamu tuh di mana lebih sih? Kalau alamat Primici saya beneran nggak tahu, Ya Pak. udah. Karena selama ini kita orang kerja ketemu di spot tempat yang Kamu bisa pancing dia ketemu nggak hari ini? Kalau kamu nggak, ya terserah. Semua itu terserah kamu. Hah? Dia juga ikut-ikutan kena KTP palsu.
Benar. Iya nggak mau. KTP itu pernah dipakai. Tony. Terserah. Kamu pasti pernah dipakai kartu kredit nggak sama dia? Ya udah. Nanti lihat aja. Foni itu kepake. Korbannya ada. 400 juta. Kamu pasti yang ngambil. Dari hasil interogasi polisi, William mengaku tak bekerja sendiri. Kita lihat. Saya ngomong bukti. Ya. Mau kamu ngaku nggak ngaku, silakan. Bawa juga ini. Ia menyebut nama Anton. Tadi mana? Apa? Taruh, nyari tas nih, bawa BP-nya dia. BP-nya dia nih, sepatu, handphone. Udah, ambil dulu. Polisi pun langsung bergerak ke tempat kontrakan Anton, tak jauh dari tempat persembunyian William. Ya, sini kamu lihat kontrakan. Ya, sini ya. Anton yang terkejut dengan kedatangan polisi tak bisa berbuat apa-apa. Itu apa itu namanya apa? Sabu sama bong kan? Punya kamu apa punya pacar kamu? Punya kamu, punya pacar kamu? Punya siapa? Punya aku Hah? bilang. Punya apa? Iya, berapa lagi itu? Enggak banyak Pak itu, Pak. Ada berapa? Dari dalam kamar kontrakan Anton, polisi juga menemukan narkoba jenis sabu berikut alat hisapnya atau bong. Kamu terakhir pakai sabu kapan? Kira-kira minggu lalu Pak. Dia ikut pakai nggak? Enggak Pak, Kenapa ketemu di tas dia? baru datang Pak. Kenapa ketemu di tas dia? Aku temporary titip sama dia Pak. Hah? Ia pun kemudian digelandang ke Mapolda Metro Jaya. Tidak ada Pak. Dua pelaku utama, yang pertama diamankan atas nama A dan W, yang dari sana dikembangkan ke beberapa pelaku lainnya, yaitu dua pelaku lainnya. Bahkan kita bisa mendapatkan satu pelaku pembuat KTP palsunya, yang akhirnya membongkar peristiwa masalah awalnya laporan kehilangan uang di akun, dan ternyata ini bermula dari peristiwa skimming. Dari keterangan William dan Anton, akhirnya polisi mengungkap orang-orang yang bermain dalam jaringan pemalsuan data kartu ATM ini. Mereka adalah William, Erik, Anton, Fendi, dan Supri. Dari tangan jaringan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya komputer yang digunakan untuk membeli ATM palsu secara online, sejumlah telepon genggam, dokumen palsu, serta 27 buah ATM palsu yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan transaksi. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa topi, wig, dan kumis palsu yang digunakan oleh para pelaku untuk menyamarkan identitas saat beraksi. Dalam aksinya, para tersangka memiliki peran masing-masing. Tersangka Erik yang juga aktor utama jaringan ini bertugas membeli kartu ATM melalui beberapa situs di internet. Kemudian, setelah kartu ATM yang dilengkapi dengan nomor PIN dan nomor rekening dikirim oleh pengelola situs yang berada di luar negeri, Erik memerintahkan tersangka William untuk mengambilnya di kantor pos. Setelah kartu-kartu tersebut sudah di tangan, William, Fendi, dan Anton bertugas menguras uang milik nasabah melalui tarik tunai di ATM maupun membeli falas. Sedangkan Supri bertugas membuat KTP palsu yang nantinya akan digunakan untuk membeli falas di money changer. Selain 7 tadi kan kita temukan sekitar 27 ATM yang ada di tersangka E waktu kita lakukan penangkapan, dan ini masih dalam pendalaman untuk mengetahui siapa korbannya, kemudian juga kerugiannya. Ini terus kita kembangkan apakah ada pihak-pihak lain ataupun korban-korban lain juga selain korban yang sudah kita temukan. Para tersangka bekerja secara sistematis, mulai dari membuat identitas palsu, menjiplak data nasabah melalui kartu ATM, hingga menguras uang nasabah. Lalu, seperti apa mereka bekerja? Dalam menjalankan aksinya, Erik dan jaringannya memang terbilang rapi dan sangat terorganisir.
mulai dari memesan kartu ATM palsu dari luar negeri dengan cara online hingga menguras uang nasabah. Untuk mendapatkan ATM beserta nomor rekening dan PIN, Erik membeli dari pihak pengelola situs yang ada di luar negeri dengan harga 300 hingga 700 dolar Amerika. Transaksi itu harus menggunakan Bitcoin yang dibelinya dari beberapa bank di Indonesia. Ya, Bitcoin itu digunakan karena dalam transaksi tersebut si pemesan tidak bisa menggunakan mata uang dolar atau yang lainnya. Coba cara kamu melakukan pemesanan itu seperti apa? Saya melalui via chatting dengan yang jualnya, dan saya menanyakan harga dari berkisar dari 300 dolar sampai 700 dolar. Melakukan pemesanan ATM itu? Iya. Terus setelah melakukan pemesanan, pemesanannya menggunakan apa? Kamu transfer uang atau? Melalui saya beli dolar. Bitcoin. Bitcoin itu. ATM-nya dikirim? ATM dikirim melalui USPS. USPS. Kantor pos. Kantor pos. Udah berbentuk ATM? Berbentuk ATM dan including nomor PIN. Including nama PIN-nya? Iya. Kamu tahu situs itu dari mana? Situs Kanote dan dari Google. Google. Kamu cari sendiri atau ada orang lain yang kasih tahu kamu? Cari sendiri. Erik bukanlah pemain baru dalam sindikat pemalsuan kartu ATM. Residivis ini sebelumnya juga pernah tertangkap dalam kasus yang sama. Sebelumnya kamu kan pernah ditahan di kasus yang serupa, skimming. Sebelumnya pernah ditahan di Cipinang, ya? Iya. Terus kenapa kamu melakukan perbuatan yang serupa? Tadinya udah nggak mau. Motivasi kamu keadaan itu ekonomi, Pak. Keadaan ekonomi. Selain keadaan ekonomi apa? Orang tua sakit, Pak, nggak ada biaya. Orang tua sakit, oke. Dalam aksinya, Erik punya kaki tangan, di antaranya William. Gimana caranya kamu mendapatkan kartu itu dari Erik? Kartu itu diberikan ke saya dengan cara meminta saya datang ke tempat dia, dan dia berikan kartu beserta nomor PIN-nya. Gimana bicaranya si Erik itu sewaktu memberikan kartu itu ke kamu itu? Ini coba tolong kamu cek saldonya. Nanti kalau memang ada isinya atau ada uangnya, nanti kamu belanjakan atau kamu ambil. Kamu gunakan untuk apa aja kartu tersebut? Saya ambil tunai di ATM, dan sisanya saya belanjakan di money changer atau falas untuk membeli dolar. Berarti sebelum melakukan perbuatan tersebut sudah direncanakan dan diatur ya masing-masing ya perannya? Iya, betul. Bagi masyarakat awam, istilah skimming memang masih dirasa asing. Pengamat cybercrime Ruby Alamsyah mengungkapkan, secara sederhana, skimming adalah pencurian data pada kartu ATM nasabah. Dan pencurian ini bisa dilakukan oleh penjahat dengan cara menempelkan alat skimmer pada mulut mesin ATM atau menggunakan alat skimmer portable di toko-toko. Saat pelanggan lengah, dia double swipe, menswipekan kartunya ke alat skimmer yang portable. Tapi yang paling banyak kejadian adalah pemasangan skimmer di mesin ATM. Itu yang jauh lebih masif dibanding yang di EDC. Gitu. Kalau alat-alat skimmer yang dipasang di mesin ATM itu dijual cukup bebas di internet, baik di dark market maupun marketplace kayak eBay dan lain-lain. Ini bukan maksud mengajarkan, tapi memang segitu rentannya kejahatan skimmer terhadap mesin ATM. Sejak 2010 sudah banyak bank yang mengantisipasi kejahatan skimmer ini dengan mengimplementasikan alat anti skimmer di mulut ATM. Nah, tapi belum semua ATM memang punya alat tersebut, dan masih ada beberapa anti skimmer yang dipasang di ATM itu bisa tetap terpasang alat skimmer yang lain. Sementara itu, menurut Humas Bank Indonesia, kejahatan skimming merupakan modus lama yang terus dilakukan oleh para penjahat perbankan. Itu kami sudah meminta kepada bank-bank untuk mereka melakukan peningkatan keamanan
dengan transaksi APMK tersebut. Di samping itu sebetulnya kita juga menganjurkan penggunaan kartu dengan ATM atau debit dengan menggunakan berbasis chips. Itu ada di dalam pipeline. Memang sekarang perlu penyesuaian karena kita ingin ada chips, namun ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan bank. Eni pun mengimbau kepada seluruh nasabah untuk berhati-hati setiap bertransaksi dengan menggunakan kartu ATM. Harus dilihat juga apakah ATM itu punya kondisi yang agak mencurigakan, aneh, lebih baik pindah ke lain tempat. Karena biasanya bank itu memasang alat anti skimmer, yaitu dengan seperti cocor bebek yang berwarna hijau itu, mungkin ada warna lain ya, tapi biasanya kita sebut sebagai seperti cocor bebek itu juga itu perlu untuk pengamanan dari kartu tersebut. Perbankan Indonesia masih rentan dari para pelaku skimming. Dan modus ini sempat menggemparkan Pulau Bali pada tahun 2010 lalu. Jadi, tetaplah waspada.